Oke teman-teman, hari ini kita kasih tunjuk terkait dengan pemeliharaan rutin ya. Kita punya jenis musangking usia 3 tahun. Rencananya tahun ini akan kita support supaya dia mau belajar berbunga. Karena kami menganggap ini sudah cukup kuat untuk menopang buah ya. Kita pemeliharaan rutin ya, 1 tahun itu 4 kali terkait dengan pemupukan, pengawasan kondisi pohon. Jadi kita perlu memperhatikan betul tanaman durian ini. Terkadang 1 tahun 4 kali juga kita masih kebobolan ya, masih ada juga hama-hama yang tidak kita duga datang lebih cepat. Seperti adanya semut hitam ini. Kalau pohon sudah banyak semut hitam yang naik, ini tandanya ada semacam kutu kebul atau kutu putih ya, yang suka menempel, dia bertelur, maka dia dikejar oleh semut biasanya. Jadi ini sudah waktunya untuk penyemprotan pestisida ya. Nah, ini tadi udah kita bersihkan. Kita cara pemeliharaan rutinnya adalah ini pemupukan ketiga. 1 tahun kita 4 kali. Ini di bulan 7 ya, atau Juli ya, di bulan Juli. Nanti setelah kita bersihkan, karena biasanya per 3 bulan ini rumput sudah cukup tinggi teman-teman. Ini baru kita bersihkan, cuman tidak kita video tadi. Ini di sini karena kita lebih mengutamakan kohe ya, digali dulu kurang lebih sekitar 30-40 cm juga cukup. Ini untuk usia pohon 3 tahun. Nah ini jenis, salah satu jenis hama ya. Ini yang kita sebut tadi dengan kutu kebul atau apa ya istilahnya, kurang paham saya. Nah ini kita gali dulu kurang lebih setengah meter lah, juga cukup. Baru nanti kita tabur kohe sekelilingnya. Nah karena kita menganggap ini sudah cukup mampu untuk menopang buah, kita pacu dengan kak yang tinggi ya teman-teman. Kak yang tinggi kita kasih NPK atau kita pacu dengan ganasil buah, banyak merek ya ganasil buah. Perlu teman-teman ketahui kenapa rata-rata petani durian itu memangkas ya. Ini bekas ranting ke samping dari dahan utama ya. Karena durian itu dia berbunganya dari ranting atau dahan. Harapannya ketika dipangkas teman-teman, setelah kita pangkas, ini kalau tidak kita pangkas, dia berpotensi berbunga itu dari ranting yang ke samping, dari dahan utama, dahan-dahan yang dari pangkal sekunder ini, primer ya bukan sekunder. Ini nantinya bisa berpotensi keluar dari ranting, sehingga ketika dipangkas teman-teman, sehingga karena sudah tidak ada rantingnya, ini berpotensi berbunganya dari sini. Karena durian itu akan keluar bunga dari dahan yang ke samping ya teman-teman, jarang yang keluar dari batang utama ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi setiap tanaman itu kalau kita paham pengaplikasian pupuknya, kapan memasukkan K, P, ini akan lebih cepat berbunganya ya. Jadi ini pohon usia 3 tahun sudah alhamdulillah menjulang tinggi ya teman-teman. Dan rencananya hari ini akan kita support pupuk yang merangsang pembungaan, yaitu dengan K yang tinggi. Kita gunakan boron, kita juga akan gunakan kalsium, dan untuk K-nya kita ngambil dari gromor ya, gromor yang 6-30-30. Jadi berharap nanti ini di tahun ini bisa belajar berbunga dan berbuah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga perlu memperhatikan kondisi daun. Kalau sekiranya ada yang putih-putih semacam ini sudah
sudah waktunya untuk penyemprotan kembali. Bagusnya sih sebulan sekali ya kita pakai fungisida ataupun insektisida. Nih, biasanya ini salah satu telur yang putih-putih tadi. Ini kalau udah bertelur kayak gini, ini semut hitam ini ngejar. Makanya ketika pohon banyak semut hitamnya, mesti karena sudah banyak hama atau kupu-kupu yang naik. Telur kupu-kupu biasanya ya, yang nantinya berpotensi untuk jadi ulat. Maka perlu kita perhatikan teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mari kita hidupkan pertanian Indonesia. Bertani itu selain menyehatkan juga menghasilkan. Yakin kalau kita paham cara perawatannya, cara memperhatikan pohonnya, ini juga bisa cepat berbakti kepada kita. Intinya seperti itu. Semakin kita loyal terhadap sebuah tanaman, dia akan cepat untuk berbakti kepada kita. Mari hidupkan pertanian Indonesia. Mari junjung tinggi petani, bahwa bertani itu bisa berhasil dan bertani itu juga menyehatkan serta beribadah, karena kita telah menjaga ketahanan air, kelestarian alam, juga ketahanan pangan. Jangan lupa ya untuk bantu di like, komen, subscribe channel YouTube Darjat Shalom teman-teman.